you take me home? Get me with your flight. We can run away. Castle in the sky. Won't you take me home and give me wings to fly? We can be alone in the castle in the sky. We can run away and leave this world behind. Please just take me home to a castle in the sky. Castle in the sky. Castle in the sky. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama YouTube Rizky Travel Vlog. Kali ini sore jam 4:30, kapal dari Hulu Mahakam atau tepatnya dari Long Bagun sudah datang atau tiba di Pelabuhan Dermaga Tering untuk menuju ke Samarinda. Biasa waktu tempuh kurang lebih 1 malam, jadi kita berangkat jam 4:30, biasanya sampai di Samarinda kurang lebih jam 10 atau jam 11. Jadi untuk teman-teman yang ingin berangkat dari Pelabuhan Tering, itu kapal sudah bisa bersandar antara jam 4 atau 4:30 ya. Alangkah lebih baiknya jam 3 udah ada di Pelabuhan Tering. Nah, nanti kita lihat apakah penuh kapal hari ini karena besok masih hari libur. Jadi transportasi ada di sini selain speed, kapal Mahakam ini pun menjadi sarana transportasi untuk warga Hulu Mahakam menuju ibu kota provinsi Kalimantan Timur, yaitu kota Samarinda. Cukup penuh penumpangnya teman-teman, dari bawah tuh sudah penuh. Jadi hari ini bertepatan dengan hari libur. Setelah saya naik dari Pelabuhan Tering, ini saya langsung menuju ke lantai 2 di kapal Berkat Hikmah. Inilah suasana sore hari di kapal Berkat Hikmah. Jadi kita berangkat dari Kecamatan Tering sekitar jam 4:30 dan akan menyusuri Sungai Mahakam. Pada penumpang hari ini full, ramai. Di atas juga lantai 2 ramai. Perjalanan dari Tering ke Samarinda atau yang dikenal dengan istilah milir membutuhkan waktu kurang lebih 19 jam untuk menuju ke kota Samarinda dari Kecamatan Tering. Untuk tarif tetap sama, dari Tering menuju ke Samarinda itu dikenakan tarif Rp200.000. Untuk teman-teman yang ingin makan, di kapal ini disediakan kantin tepat di belakang kamar mesin dari kapal ini sendiri. Jadi untuk kapal yang menuju ke Hulu Mahakam itu masing-masing sudah mempunyai kantin sendiri atau kantin masing-masing dari kapal tersebut. Untuk masalah harga makanan di kapal hampir sama ya teman-teman, seperti harga makanan kapal yang kita sering naik kapal laut. Untuk nasi campur sendiri kalau di kapal sungai ini itu sekitar 25.000 belum minum. Jadi kalau di total satu kali makan kita di kapal ini hampir 30.000 dengan menu nasi campur. Sepanjang perjalanan sendiri kita bisa melihat beberapa transportasi di sekitar Sungai Mahakam dan melewati beberapa perkampungan di pinggir-pinggir Sungai Mahakam. Jadi saya kembali sama seperti di video yang sebelumnya. Ada penumpang nih teman-teman. Jadi ini di daerah Muyuk
Kampung Muyup, ada penumpang. Setelah melewati Kecamatan Tering, kita saat ini sudah memasuki Kampung Muyup Ilir. Nah, ini adalah salah satu penumpang dari Kampung Muyup Ilir yang ingin naik ke kapal Berkat Hikmah. Jadi kapal akan merapat untuk menaikkan penumpang. Biasa penumpang yang berada di Hulu Mahakam ini macam-macam ya tujuannya, teman-teman. Ada yang hanya sampai Kecamatan Melak, ada yang sampai Kota Samarinda, ada yang sampai Kota Tenggarong. Biasanya kalau yang sampai Kecamatan Melak, karena akses warga di sekitar ini jalan daratnya agak susah, tidak mudah seperti daerah Kecamatan Tering sendiri yang sudah terhubung atau terakses dengan jalan darat. Kalau untuk warga sekitar Muyup Ilir maupun Kampung Tukul, mereka sarana transportasi satu-satunya ya bisa lewat kapal Mahakam, bisa juga lewat perahu kecil yang nantinya mereka akan mampir atau singgah di sekitar Pelabuhan Tering. Setelah itu disambung jalan darat untuk menuju ibu kota Kabupaten Kutai Barat yang berada di wilayah Kecamatan Barong Tongko. Setelah melewati Kampung Muyup Ilir dan Muyup Aket, kapal akan melanjutkan perjalanan menuju Kecamatan Melak menyusuri Sungai Mahakam. Jadi kapal yang saya naiki ini bernama kapal motor Berkat Hikmah. Kapal ini sendiri berbeda dengan kapal yang saya naiki di video sebelumnya. Di video sebelumnya kapal mempunyai 2 mesin, tapi yang saya naiki untuk menuju ke Kota Samarinda ini hanya memiliki 1 mesin tunggal, memakai 6 silinder Nissan Mitsubishi. Untuk kapal ini sebelum dimiliki oleh KM Berkat Hikmah, kapal ini bernama Dori Putra yang melayani trayek Samarinda sampai Longbagun. Di tahun 2019 kapal ini beralih ke pemilikan dari KM Dori Putra, dibeli oleh KM Berkat Hikmah sampai dengan sekarang ini. Jadi ini kapal adalah X dari Dori Putra. Jadi banyak ya teman-teman kapal-kapal yang di Hulu Mahakam, biasa pemiliknya sudah tidak sanggup lagi untuk mengeluarkan biaya operasional, maka akan dibeli dengan pemilik yang memiliki modal yang kuat. Beberapa kapal contohnya yang sudah dijual seperti dulu ada KM Prima 1 yang dimiliki sekarang oleh KM Barokah 06. Ada juga beberapa kapal seperti Mutiara Tarakan itu dibeli oleh Karisma Rizky. Jadi banyak sekali ya teman-teman kapal-kapal dahulu di take over ke pemilik yang baru. Nah, ini suasana di dalam kamar mandi kapal. Jadi bisa teman-teman lihat ya. Kalau teman-teman bawa barang kecil, ini sangat rawan jatuh karena langsung jatuhnya ke dalam sungai. Jadi untuk teman-teman selalu waspada, apalagi yang bawa anak kecil harus tetap dijaga karena kondisi kamar mandinya yang begitu wow. Nah, inilah teman-teman mesin dari KM Berkat Hikmah A7 memakai Nissan diesel silinder 6. Jadi dia memiliki 1 mesin tunggal atau 1 mesin utama penggerak dari kapal ini sendiri. Ini kondisinya di sore hari. Ini air dari salah satu mesin kapal ini sendiri. Jadi ada mesin kapal ini sendiri, ada mesin kapal utama dan mesin diesel untuk penerangan listrik. Ada kayu lock di depan, lagi tarik kayu bulat atau yang dikenal istilah dengan kayu logging. Jadi kapal berhenti karena ini pas tikungan tajam ke arah tikungan.
sekitar Linggang Marimun ya. Jadi ini tikungan patah untuk menuju ke Melak. Jadi kapal harus standby untuk menunggu. Jadi komunikasi di sini sangat penting ya, dibutuhkan. Jadi tiap kapal itu ada HT. Langsung motong ya, coba bawa sana dulu ya. Nggak bisa, sudah Oh, sudah dikit aja, jebol sudah. Oh, dijebol memang kan? Sudah. Oh. Ada kapal bisa lewat, dulu kan lewat. Ah, dulu kan memang lewat situ, makanya tadi pagi itu. Setengah jam. Oh. Kan ini kan menangat saya ini. Oh, langsung. Oke ya teman-teman, dulu itu jalur lamanya itu di sana. Nah, karena akibat abrasi akhirnya tikungan yang ini dibikin terbaru, terbentuk secara alami, bukan dibikin buatan ya. Jadi dia Sungai Makam ini kan berlika-liku, jadi salah satu sisinya itu jebol. Jadi seharusnya dulu itu lewat sana, jadi nanti itu mutar. Lintasan ini ngompas ya. Iya, motor kompas ya hitungannya. Jadi dulu lewat sana ya teman-teman kalau ngikuti alur. Jadi ini jalurnya ini baru terbentuk secara alami akibat abrasi, jadi akhirnya terbuka. Jadi ini jadi seperti sebuah pulau jadinya. Mantap. Jadi aturannya dulu lewat sana mutarnya gitu. Mutar baru tembusnya lewat sini. Jadi karena ini kepotong, kebuka, akhirnya ini bisa dilewati. Dan ini dalam teman-teman. Luar biasa ya. Bentukan yang Maha Pencipta bikin luar biasa. Gelombang, akibat gelombang berpuluh-puluh tahun akhirnya terbentuklah sebuah pulau. Teman-teman, tadi jadi menunggu rakit yang ditarik ini lewat. Nah, ini namanya kayu lok yang dibawa dari hasil hutan alam, dibawa untuk ke penampungan, nanti diolah jadi plywood, bahan plywood ya. Nah, ini yang kita lewati tadi. Nah, ini dia. Jadi ini kalau lepas satu ini lumayan bahaya teman-teman. Nah, ini dia. Jadi teman-teman, selama ini kayu plywood itu dibikinnya dari kayu lok, jadi pengirimannya jauh di Hulu Makam, baru diolah di Samarinda, baru diolah jadi plywood. Nah, ini dia ya, banyak. Jadi di Pandu sama kapal tarik, jadi ada banyak beberapa kapal tarik ya teman-teman yang menarik ini, tidak hanya satu tapi bahkan 4 sampai 5. Ada api itu sebagai penanda batas pinggirnya kayu lok dari ini sampai ke ujung. Nah, ini kapal Sunda, kapal yang menarik itu ada lebih dari satu ya, bahkan 4 nih teman-teman. Ada 1, 2, 3 dan 4. Kalau siang kelihatan banget kayu loknya. Luar biasa. Dari hutan Kalimantan Timur diolah menjadi sebuah plywood yang diekspor ke luar negeri. Sesungguh kekayaan yang luar biasa teman-teman di zaman era kayu. Luar biasa Kalimantan Timur. Sekarang dikeruk lagi hasil batu baranya. Betapa banyaknya sumber daya alam di bumi Kalimantan Timur ini, dianugerahi oleh Tuhan Yang Maha Esa, sebuah sumber daya alam. Nah, ini kapal kayu penariknya teman-teman, kapal kayu penarik luar biasa. Berapa hari, mungkin bahkan seminggu mereka baru sampai Samarinda. Kita masih di sekitar Kecamatan Tering. Oke teman-teman, kita sudah masuk daerah Kecamatan Melak, tepat jam 8 malam. Kita
sudah sampai di Kecamatan Melak dan ini akan sandar di Pelabuhan Melak. Nanti kapal akan sandar kurang lebih istirahat sekitar 15 menit di Pelabuhan Melak sembari menunggu untuk berangkat lagi. Penumpang bisa sambil turun di pelabuhan untuk beli jajanan. Biasa nanti ada para penjual jajanan ya teman-teman, tapi nggak tahu nih kondisi penumpang full apakah akan lama sehingga di Melak. Kita akan tunggu, kita akan lihat ya teman-teman. Ini sudah kapal akan memutar karena arus deras, jadi kapal wajib memutar biar tidak susah untuk parkir di pelabuhan. Bukan parkir ya, apa namanya, tambat. Kalau dalam bahasa daerah Kaltim sendiri itu tambat artinya singgah atau mampir di suatu tempat seperti pelabuhan. Nah, itu nanti pelabuhannya di sana. Kemarin malam kita sampai di Pelabuhan Melak. Di video sebelumnya itu jam 3:30 ya. Jadi kalau kapal dari Hulu Mahakam sampai di Kecamatan Melak sekitar jam 8, itu paling cepat. Nah, ini penumpang udah mulai banyak ya teman-teman. Wow, luar biasa ini. Arus balik, bukan arus balik, arus milir yang ingin menuju ke Kota Samarinda. Jadi syarat nih hari ini ya teman-teman. Luar biasa, apakah bisa tertampung atau enggak nih? Luar biasa nih hari ini suasana orang yang akan milir ke Samarinda. Wow, luar itu. Lihat ya teman-teman, udah banyak yang nunggu apakah tertampung atau enggak. Wah, berarti di kapal pertama tadi juga full ternyata ya. Makanya di kapal kedua ini pun sama, full banget. Wow, luar biasa ini. Padat, apakah tertampung? Wow, ini membludak. Ya, ini akibat jalan darat yang nggak bisa tembus ya, atau lagi rusak. Jadi bukan nggak tembus sih, jalan darat ada, cuma sekarang kondisinya memprihatinkan. Jadi ya mohon kepada pihak yang berwenang agar bisa memperbaiki jalan darat yang ada. Karena kenapa, lihat membludaknya para pemudik yang ingin milir ini luar biasa. Dan kalau bisa yang berwenang menangani transportasi ini minimal ditambah lah kalau penumpang banyak begini, terutama angkutan kapal harusnya diperbanyak. Karena kita lihat ini nggak bisa terangkut ini malam ini, saya yakin nggak bisa terangkut. Lihat yang ada ini aja sudah penuh, luar biasa. Ini harus ada kapal tambahan. Luar biasa hari ini. Ini nggak tahu nih kenapa jalan darat nih lagi ada apa ini. Luar biasa penuh. Luar biasa ya teman-teman, luar biasa ini. Penumpang sudah membludak. Ya. Nah, nggak tahu ya. Luar biasa nih teman-teman, ramai para pemudik. Ayo kita lihat. Penuh sekali, ini kayaknya nggak bakal terangkut. Jadi buat para pemudik ini luar biasa hari ini. Wow, mantap. Hari ini pemudik yang akan milir menuju Kota Samarinda luar biasa. Kapal nggak muat, asli bray, ini asli bray. Luar biasa, inilah Kalimantan Timur bro. Ya, semoga moda transportasi bisa dibenahi ya teman-teman. Wow, luar biasa, ini akibat jalan darat yang rusak. Ini penuh. Nah, ini yang mau beli jajanan nih bisa.
Dan berarti kapal pertama tadi yang berangkat dari Melak juga penuh ya. Oke Bray, ini malam hari ini di Pelabuhan Melak, tepat jam 8 malam. Luar biasa penumpang, di atas full, di bawah juga full. Ini kapal terakhir menuju ke Samarinda. Jadi dalam satu hari ada 2 kapal untuk wilayah Hulu Mahakam melayani ke Samarinda. Dan ini kapal terakhir ya teman-teman. Luar biasa membludak. Luar biasa. Ini kalau yang nggak muat terpaksa nggak jadi milir ke Samarinda ini. Luar biasa, ini malam Senin bludak ya, rame. Ini juga sampai nggak ada yang terangkut nih. Nah itu motor mau masuk, muat nggak itu? Rafu, Rafu, tambah pentol 50. Luar biasa. Ini penumpukan penumpang syarat. Jadi ramai ya hari ini, sampai ada yang nggak jadi mudik tadi tuh kembali lagi dia. Luar biasa hari ini, luar biasa. Ya semoga ke depan jalan darat dari Melak menuju ibu kota provinsi bisa diperbaiki sesegera mungkin agar akses transportasi tidak hanya mengandalkan satu saja seperti kapal ini, karena akhirnya kepadatan dan banyak penumpang yang tidak jadi mudik, tidak jadi milir menuju Samarinda. Luar biasa. Jadi tadi di bawah padat, di atas pun padat. Lihat, full, benar-benar full. Biasa sebelah kiri kanan kosong, ini full. Mantap. Ini vlog saya yang paling ajib lah. Biasanya saya nggak pernah dapat penumpangnya full begini, tapi benar-benar full hari ini. Luar biasa. Berangkat full, pulang pun full. Keren. Aduh, luar biasa. Mantap. Jadi ini suasana di atas ya teman-teman. Tadi di bawah itu juga penuh, di atas pun penuh. Kapal kembali diberangkatkan menuju ke Samarinda. Jadi ya malam ini penumpang full, 8:30 ya. Sekarang sudah 8:30, kapal mulai lepas tali. Ini jadi penuh penumpang kapal ya, semoga saja tetap safety lah walaupun overload. Tetap diutamakan safety dalam perjalanan ya, karena posisi milir ya tidak usah buru-buru, enggak apa-apa lama sampai, yang penting safety tetap terjaga. Jadi teman-teman, kapal penumpang begini penuh, teringat tahun 90 sampai 2000 ke bawah ya, itu belum ada jalan darat sama sekali menuju Hulu Mahakam. Jadi wow, kapal selalu penuh terus. Sebenarnya menuju ke Melak ini ada jalan darat, cuman sekarang jalannya itu lagi rusak parah. Dulu yang biasa bagus jalannya Samarinda Melak tembus 6 jam, sekarang bisa 13 sampai 14 jam. Jadi hitungannya 1 kali lipat lebih banyak lagi semenjak jalan rusak, jalan Trans Kalimantan menuju Samarinda ke Melak. Nah ini yang saya bilang, dulu Samarinda Melak itu ada bisnya. Nah bisnya itu sempat di video sebelumnya saya review, ada Bigung Indah. Nah bisnya itu sampai di sini, sampai di Melak. Seandainya bisnya masih jalan, sebenarnya saya ingin vlog bis perjalanan dari Melak ke Samarinda. Jadi dari Samarinda ke Melak saya mau pakai kapal, baru dari Melak ke Samarinda saya mau pakai bis. Nah tapi berhubung sudah tidak beroperasi lagi bis, jadi saya urungkan niat vlog jalur darat. Semoga ke depan sarana transportasi bus dibuka lagi untuk jurusan ke Melak seperti ini. Kalau bisa sampai ke Tering lah.